Di tengah euforia transisi kendaraan bebas emisi, sebuah pabrikan elektronik raksasa asal Kudus tiba-tiba melempar pion ke arena otomotif roda 2. Polytron Fox 350 dengan tenaga maksimal 6409 watt, jangkauan 130 km, dan baterai LiFePO4 berkapasitas 3,75 kWh. Motor ini menggebrak pasar, tapi di balik klaim teknis yang memukau, muncul sebuah bayang-bayang skeptisme di kalangan konsumen. Pertanyaannya tajam, apakah ini benar-benar karya anak bangsa atau sekedar ilusi rebrand motor dari daratan Cina yang diberi emblem lokal? Hari ini, di OB Motologi, kita akan membedah hingga ke akar teknisnya, membongkar sejarah, menghitung realitas presentasi TKDN, menginvestigasi rantai pasok komponen luar negeri, hingga menganalisis ketersediaan suku cadang. Mari kita pisahkan antara realitas dan spekulasi liar. Sebelum kita membedah Fox 350, kita harus memahami blueprint psikologis dari pabrikan ini. Bagaimana perusahaan yang berdiri sejak tahun 1975 yang selama puluhan tahun memproduksi televisi tabung dan audio kompo tiba-tiba kepikiran untuk membuat sepeda motor. Bagi kacamata awam, ini adalah lompatan yang radikal. Namun dalam analisis teknis otomotif modern, ini adalah evolusi yang sangat logis. Mengapa? Karena motor listrik pada dasarnya bukanlah mesin mekanikal murni, melainkan sebuah perangkat elektronik raksasa yang diberi roda. Jantung utama dari EV adalah baterai, controller, dan dinamo. Ketiga elemen ini berbicara dalam bahasa arus searah, sensor, dan manajemen thermal. Bahasa yang sudah pasti dikuasai Polytron selama nyaris 5 dekade melalui divisi Research and Development atau R&D mereka. Mereka melihat celah transisi energi ini bukan sebagai arena bermain pabrikan motor konvensional saja, tetapi sebagai ranah di mana raksasa elektronik bisa mengklaim tahtanya. Kini, mari kita jawab spekulasi terbesar yang sering berseliweran di forum-forum otomotif. Apakah Polytron Fox 350 adalah produk motor dari Cina? Polytron Fox 350 adalah produk resmi dari PT Hartono Istana Teknologi, sebuah entitas bisnis tulen Indonesia. Desain geometri sasis, racikan ergonomi berkendara, penyetelan controller, dan rakitan akhirnya dilakukan di fasilitas mereka di Indonesia dengan kalibrasi yang sesuai untuk aspal dan suhu tropis Indonesia. Menyebut Polytron Fox 350 sebagai motor Cina secara utuh adalah sebuah simplikasi yang keliru. Namun, kita juga harus berjiplak pada realitas globalisasi industri. Polytron bertindak sebagai pabrikan utama, tetapi mereka tentu saja terhubung dengan rantai pasok global. Ini adalah standar industri yang bahkan dilakukan oleh pabrikan Jepang sekalipun. Lalu muncul pertanyaan lanjutan yang lebih spesifik. Jika ini motor Indonesia, apakah komponennya 100% TKDN? Kita harus bicara data. Angka 100% TKDN di era otomotif modern adalah sebuah ilusi. Berdasarkan regulasi dan audit pemerintah, sertifikasi TKDN untuk lini motor listrik Polytron, termasuk keluarga Fox R, berada di kisaran 45% hingga 50%. Angka ini bukan sesuatu yang harus diremehkan. Melewati ambang batas 40% berarti Polytron sudah melakukan lokalisasi yang masif di sektor rangka, panel bodi listrik, perakitan, wiring harness, dan beberapa piranti elektronik pendukung. Mereka secara legal telah memenuhi syarat untuk masuk dalam program subsidi pemerintah. Jadi 100% itu mitos. Namun,
komitmen lokalisasi di atas 50% adalah sebuah realitas terukur. Mari kita menyelam lebih dalam. Jika nilai TKDN berada di kisaran 50%, lalu komponen vital apa saja yang kemungkinan harus diimpor atau dibeli Polytron di rantai pasok asing atau dari Cina? Yang pertama, sel baterai. Fox 350 menggunakan kimiawi lithium iron fosfat atau LiFePO4 berkapasitas 3,75 kWh. Mengapa LiFePO4? Karena stabilitas termalnya jauh lebih tahan terhadap resiko thermal runaway atau terbakar dibanding lithium ion konvensional. Realitasnya, dominasi manufaktur sel baterai global saat ini dipegang oleh raksasa asal Cina. Pabrikan seperti Polytron bekerja sama dengan pemasok baterai Tier 1 seperti Gotion yang juga membangun pabrik sel di Indonesia. Polytron merakit pack baterainya, namun sel dasarnya mungkin adalah produk teknologi global. Membuat sel baterai dari nol di Indonesia saat ini membutuhkan investasi hulu yang sangat masif. Yang kedua, motor penggerak. Jantung Fox 350 adalah dinamo tipe hub drive bertenaga 3000 watt dengan peak power 6409 watt. Kemungkinan teknologi magnet permanen dan gulungan tembaga pada BLDC skala besar ini dipasok oleh vendor spesialis, mayoritas dari Cina. Yang ketiga, controller dan inverter. Kemungkinan komponen yang mengatur seberapa halus arus mengalir dari baterai ke dinamo saat throttle ditarik. Kotak silikon ini seringkali harus didatangkan dari luar negeri, meskipun penyetelan perangkat lunak atau software tuning dilakukan oleh engineer Polytron. Mengapa Polytron tidak membuat semuanya di sini? Dalam hukum industri, memaksakan pembuatan chip atau dinamo secara mandiri tanpa economy of scale yang cukup adalah sebuah jebakan finansial yang berujung pada harga jual produk yang sangat tidak masuk akal bagi konsumen. Lantas, bagaimana dengan jaminan after sales? Apakah spare part Fox 350 gampang dicari? Inilah keunggulan absolut Polytron dibanding merek-merek EV startup. Realitasnya, mencari spare part fast moving atau kelistrikan Polytron terbilang sangat mudah dan sistematis. Mengapa? Karena mereka tidak membangun jaringan purna jual dari nol. Polytron menggunakan infrastruktur jaringan service center elektronik mereka yang sudah menggurita di puluhan kota di seluruh Indonesia selama puluhan tahun dan menyuntikannya dengan divisi khusus EV. Lebih dari itu, strategi SEO baterai yang diterapkan Polytron adalah manuver brilian. Skema ini menghancurkan sisi gelap motor listrik. Jika sel baterai degradasi, Polytron akan menggantinya. Ekosistem ini membuat konsumen tidak terjebak dalam risiko depresiasi fatal. Sebagai penutup, bagaimana kita harus memposisikan Polytron Fox 350 dalam peta otomotif nasional? Secara objektif, kita harus memberikan apresiasi tertinggi pada inovasi Polytron. Mereka bukan sekedar pedagang yang menempelkan stiker merek di atas motor impor utuh atau CBU. Mereka adalah pionir industri lokal yang berani melakukan riset, membangun lini perakitan, merancang ekosistem sewa baterai yang melindungi dompet konsumen, dan memanfaatkan keahlian puluhan tahun di bidang elektronik untuk menciptakan motor dengan performa beringas 95 km per jam dan jangkauan rasional 130 km. Untuk mendukung produk lokal bukan berarti kita menutup mata pada kekurangan, tapi memberikan kesempatan bagi karya anak bangsa untuk terus berevolusi. Nah, apakah kalian siap jadi bagian dari sejarah transisi energi yang dipimpin oleh tangan-tangan kreatif dari Kudus dan Demak? Tulis dukungan, kritikan, atau analisa kalian di kolom komentar. Mari kita kawal bareng kemajuan otomotif nasional kita.
Saya Obey, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.